Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Tuhan, kami ingin Tuhan dibaharui roh kami, spirit kami dalam Tuhan setiap hari. Kami melewati hari-hari hidup kami. Makasih Bapak Surgawi buat sore hari ini, buat ibadah sore hari ini. Kami mau Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapak. Selidiki setiap hati kami, bereskan apa yang belum beres Tuhan. Apa yang bengkok Tuhan luruskan Tuhan. Kami mau duduk sebagai hamba Bapak. Buka telinga kami, buka hati kami. Kami percayain semua firman sore hari ini buat kami. Berkati Pastor Jusak Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi buat sore hari ini. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Ya, puji Tuhan buat kesempatan yang kembali Tuhan kasih untuk kita boleh beribadah bersama-sama saudara. Ini semua bukti bahwa hidup kita ditopang oleh kasih setia Tuhan. Hidup kita ditopang oleh anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul penerimaan membangkitkan pengharapan. 2 bulan ini kita terus belajar tentang penerimaan saudara. Kita terus belajar tentang penerimaan dan ini merupakan bagian yang terakhir, dan di sini kita akan belajar. Kita mesti tahu, kita mesti percaya, dan kita mesti mengalami bahwa penerimaan itu membangkitkan pengharapan. Saya akan mulai dengan gambar ini saudara ya, yang minggu lalu sempat dibahas. Ya, betul tadi slide-nya. Next. Oke. Tentunya kita ingat sama-sama ya bagaimana minggu lalu Pastor Diki menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana ketika Yesus disalib, di sampingnya ada seorang penjahat. Ada 2 orang penjahat di kiri kanan. Yang satu mengolok-olok Yesus, sedangkan yang satu berkata gini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, mari renungkan. Seorang yang jahat, salib itu merupakan lambang penghukuman bagi orang yang jahatnya keterlaluan. Saya bisa bayangkan bagaimana orang yang ada di atas kayu salib di samping Tuhan Yesus, mereka sangat menyadari bahwa dirinya saat itu sedang menjalani konsekuensi dari perbuatannya. Tapi yang menarik saudara, ketika dia menjalani konsekuensi itu, dia bisa bilang gini, dia berani bilang gini sama Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, kalau saya punya salah sama orang tua saya tahu saya melakukan, saya melanggar perintahnya, boro-boro saya minta sesuatu sama dia. Yang saya akan lakukan, saya akan tutup diri, kalau bisa nggak ketemu, malu. Orang jahat yang di samping Yesus ini, sebelum dia ngomong Yesus ingatlah akan aku, orang jahat ini negor temen yang sebelahnya mengolok-olok Yesus. Dia bilang, kamu nggak tahu kita layak disalib, tapi orang yang di tengah ini nggak layak disalib. Apa kesalahan yang diperbuatnya, kata orang itu. Artinya dia tahu bahwa yang di tengah ini maha benar, dan dia tahu bahwa dirinya ini maha salah. Ya, artinya banyak kesalahan, harus dihukum. Dia tahu. Tapi menarik saudara, orang itu berani bilang, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Ketika saya renungkan lebih jauh, sebelum ayat yang ke-42 ini disuarakan, ingat akan aku, ada ayat di atasnya saudara, ayat yang ke-34. Ayat 34, Yesus bilang apa? Yesus bilang gini, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sebelum orang ini berani berkata ingat aku, orang ini terlebih dahulu mendengar bahwa Yesus mengampuni semua orang yang menyalibkan dia. Yesus mengampuni semua orang yang memfitnah. Yesus mengampuni, Yesus menerima, Yesus tidak memaki, Yesus tidak mendoakan yang buruk. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah orang-orang itu, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika orang jahat itu mendengar, wow, Yesus menerima orang-orang yang di bawah, Yesus menerima orang-orang yang menyalibkan dia, bangkit pengharapannya saudara, untuk dia berani meminta kepada Yesus.
Apa yang membuat orang ini berani meminta kepada Yesus? Permintaan yang sangat permintaan yang sangat tidak layak mungkin. Apa yang membuat dia berani? Karena orang ini mendengar apa yang Yesus katakan. Ampunilah mereka. Orang ini tahu apa yang Yesus perbuat itu, menerima orang yang menyalibkan dia. Akhirnya dia memberanikan diri bertanya. Ada pengharapan yang bangkit di atas kayu salib. Saudara, pengharapan kita bangkit ketika kita dalam kenyamanan itu hal yang biasa. Tapi orang ini ketika dia tahu dirinya harus menanggung konsekuensi dari dosanya, dia tahu dirinya bersalah, tinggal tunggu waktu mati, saudara. Tapi di titik itu dia masih punya pengharapan. Wow! Di titik detik-detik terakhir hidupnya dia masih punya pengharapan. Kenapa? Karena dia melihat, dia terfokus kepada apa yang Yesus lakukan untuk orang-orang berdosa. Orang jahat ini, tadinya dia gak punya pengharapan karena dia tahu, aku harus mati di salib, aku layak menerima ini. Tapi ketika dia mengarahkan pikirannya, mengarahkan hatinya, melihat kepada apa yang Yesus lakukan, dia punya pengharapan dan dia berani meminta sesuatu yang nampaknya, yang dunia pikir gak layak untuk orang berdosa. Contoh yang kedua, next. Di situ ada sebuah gambar, saudara, ya. Ada seorang wanita duduk di bawah kaki Yesus. Ini adalah wanita yang hidup dalam dosa perzinahan. Bapak Ibu mungkin tahu ya kisah ini ya. Wanita ini sudah punya 5 suami dan saat bertemu dengan Yesus, dia tinggal dengan lelaki ke-6 dan itu bukan suaminya. Orang ini menimba air di sumur jam 12 siang. Ketika debit air sudah turun ke bawah, dia harus narik lebih jauh daripada kalau dia ambil pagi. Tapi dia lakukan ambil siang-siang supaya tidak terlihat oleh orang-orang lain. Dia malu. Kenapa dia malu? Bukan karena dia miskin. Mungkin dia kaya. Dia malu karena dia rasa aku gak bisa lepas dari keterikatan dosa percabulan. Aku tahu ini salah, tapi aku gak punya kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa yang mengikat. Aku tahu konsekuensinya, aku dijauhi oleh lingkungan. Aku tahu konsekuensinya, aku harus dihukum. Aku tahu konsekuensinya, aku harus dirajam. Tapi aku gak kuat bilang enggak. Ketika wanita dengan status penuh dosa, dia hilang harap. Dia ketemu tuh sama Yesus. Di akhir cerita ini, waktu dia ketemu sama Yesus, jangan ke akhir dulu deh, kita lihat ayat 25-26. Ketika dia ketemu sama Yesus, Yesus bilang gini, perempuan itu bilang gini, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Mesias itu datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow! Bangkit pengharapan wanita ini, saudara. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa bahwa Mesias akan datang hanya untuk menyelamatkan ahli Taurat, orang Farisi yang dinilai hidup kudus. Tapi kayaknya untuk berjumpa dengan aku gak mungkin deh, karena aku terlalu najis, terlalu kotor. Tapi ternyata dia mendengar bahwa akulah dia yang berkata-kata dengan kau. Pengharapannya bangkit. Apa yang terjadi? Ayat 28-29 firman Tuhan berkata gini, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Lalu dia lari, dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan sesuatu kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wow! Sebelumnya wanita ini hidup dengan putus asa, hilang harap, ditunjukkan dengan dia menutup diri untuk ketemu sama orang banyak. Tapi begitu dia ketemu sama Yesus, bangkit pengharapannya, saudara. Dia menjadi orang yang penuh dengan semangat. Dia menjadi orang yang penuh dengan antusias. Dia lari menjumpai orang-orang yang dulu membuli dia. Dia lari menjumpai orang-orang yang dulu menyudutkan dia, menghina dia.
Dia datang dan dia bilang, di sana ada Yesus, di sana ada Yesus, di sana ada Yesus. Sampai akhirnya lewat wanita ini satu kota bertobat. Saudara, dari dua kisah ini di slide saya tuliskan gini. Dosa merupakan penyebab hilangnya pengharapan yang seringkali tidak kita sadari. Seringkali kita hanya menyadari, aku hilang harap karena aku kehilangan orang yang aku kasihi. Aku hilang harap karena aku kehilangan pekerjaanku. Aku kehilangan pengharapan karena aku dalam kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh. Tapi lewat dua kisah ini, saudara, ada satu penyebab yang bisa menyebabkan kita hilang harap. Namun seringkali kita tidak sadari, yaitu apa? Dosa. Dan di bawahnya saya tulis, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Injil adalah jawaban terampuh atas semua permasalahan dosa yang seringkali kita lupakan. Jadi dosa merupakan penyebab yang seringkali tidak sadari. Injil merupakan merupakan obat terampuh yang seringkali kita lupakan. Kita rasa kita udah tahu Injil. Kita rasa kita udah tahu, Yesus disalib, mati, udah, that's it. Saudara, saya tidak bosan-bosan menyatakan bahwa Injil dosa itu merupakan artinya hamartia. Ini bukan sekedar tindakan Anda dan saya melanggar firman Tuhan. Hamartia berbicara tentang sikap hati yang tidak tepat sasaran dalam meresponi suatu kondisi sekalipun itu tidak merugikan orang lain. Seringkali kita bilang gini, tindakan kamu salah, biarin, nggak ada yang dirugikan. Oke? Tapi kita mau belajar tidak memakai nilai dunia. Ya, ada satu lagu yang tidak lama lagi akan launching. Kemarin saya sambil nonton Liga Champion, ada yang nyetel di sebelah saya. Ada sebuah narasi di lagu itu yang menyatakan bahwa nilai dunia dengan nilai surgawi itu kebalik 180 derajat. Bentuk keterbalikannya apa? Dunia bilang gini, cukuplah lu tidak merugikan orang lain. Kalau kita pakai standar itu, kita akan meleset dari standarnya Tuhan. Kita akan terus melenceng dari standarnya Tuhan. Kita terus akan hidup dalam dosa dan akhirnya kita hilang harap. Hilang harap kita, hilang keyakinan kita bahwa kita akan dimampukan untuk jadi lebih baik. Saya ulangi, dosa bicara sikap hati yang tidak tepat sasaran dalam meresponi suatu kondisi sekalipun itu tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Cepat menyerah. Saudara, dulu saya berpikir cepat menyerah itu sebagai dampak dari kehidupan yang terus ditolongin sama orang sekitar. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita menghadapi satu tantangan dalam hidup dan kita cepat menyerah, kita menjadi orang yang tidak setia. Dan itu merupakan sikap hati yang melenceng dari sasaran Tuhan. Jadi dosa, yuk kita keluar. Dosa bukan bicara masalah ngomong kasar, menyontek, mencuri, membunuh, mengumpat, membuli. Bukan cuma itu. Tapi ketika kita menjadi orang yang cepat menyerah, kita sesungguhnya berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak dapat mengendalikan emosi, ketika kita terintimidasi. Nah, intimidasi ini bahaya. Orang mungkin nggak tahu, tapi kita rasa, aku mah nggak mampu. Dia mah lebih jago. Nggak bisa. Berkali-kali aku gagal di belakang. Hari ini aku mau mencoba. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu intimidasi dan itu sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Melenceng dari sasaran Tuhan. Rendah diri, insecure, sombong, malas, menunda-nunda, mementingkan diri sendiri, merendahkan orang lain. Itu tanpa kita sadari, itu kita sedang melenceng dari sasaran yang Tuhan mau. Kenapa Yusak sering bahas tentang dosa? Karena kalau kita tidak mengerti dosa, kita tidak akan pernah menghargai dan mengerti besarnya kasih Tuhan menebus kita dari yang namanya dosa. Mari saudara, saya berada di sini bukan saya sudah sempurna. Saya pun bergumul dengan cepat menyerah. Saya pun bergumul dengan intimidasi. Saya pun bergumul dengan kemalasan, dengan menunda-nunda,
dan banyak hal lain. Saudara, karena respon hati yang tidak tepat, seringkali kita mengalami masalah. Kita tahu kita harus keluar dari situ. Kita tahu kita harus berhenti untuk kita pilih kasih dalam mendidik anak kita. Kita tahu kita harus keluar dari yang namanya kemalasan. Kita tahu harus keluar dari yang namanya intimidasi. Kita tahu harus keluar dari yang namanya kesombongan. Sombong itu bukan sekedar pamer. Dulu saya kalau beli sepatu baru, Bapak Ibu, ketika nyampe rumah itu sepatunya diperiksa sama orang tua saya. Dicari apanya? Ada yang tahu? Dicari labelnya. Dipastikan label harga itu sudah tercabut baru bisa boleh pakai. Saya bingung kenapa? Apa harganya murah? Papi mami malu beliin saya sepatu murah? Enggak. Supaya enggak sombong. Tas, wah diguntingin dulu label barunya. Ya. Nah, seringkali kita berpikir, aku mau keluar dari situ tapi aku nggak mampu. Kemudian kita akan selalu merasa gagal. Memang aku mau orangnya malas. Memang aku mau begini. Memang aku mau nggak ada inisiatif. Saudara, saya mau katakan itu bukti bahwa dosa mencengkram kita. Wah, mari, bukan sekedar perzinahan, bukan sekedar membunuh, menyembah berhala dan sebagainya, tapi sikap hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, ada tantangan sedikit, kita cepat menyerah. Kita sedang tidak tepat sasaran. Ketika kita melayani Tuhan, kita terintimidasi, kita tidak tepat sasaran. Ketika kita melayani Tuhan, kita sombong. Haha, orang lain gak sehebat saya. Kita melenceng dari Tuhan. Ketika kita datang ibadah dan kita berkata gini, aku lebih baik dari dia karena dia tidak datang ibadah, aku datang ibadah. Saudara, di situ hati kita melenceng. Sombong berbicara tentang memandang rendah orang lain karena kita punya sesuatu yang lebih dari mereka. Itu melenceng, dosa. Banyak orang yang frustasi. Ini yang berdiri di depan sini adalah orang yang depresi buat masalah ini. Bertahun-tahun saya bergumul, saya nggak bisa keluar dari ini. Sampai saya berpikir, wah orang tua saya salah didik. Saya berpikir, wah memang saya orangnya kayak begini. Saya nggak punya masa depan. Saya selalu gagal. Saya selalu menyerah. Tapi mari kita belajar. Bagian ini apa tulis? Injil adalah jawaban terampuh atas semua permasalahan dosa yang seringkali dilupakan. Saudara, jangan pandang remeh Injil. Hari ini kita mau belajar Injil, apa yang Injil kerjakan di dalam hidup kita sehingga kita bisa punya satu perubahan kehidupan. Kita bisa keluar dari kondisi-kondisi yang kita dicengkram di dalamnya sampai akhirnya mungkin kita putus asa. Next, Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini menjadi ayat pokok kita hari ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam iman, damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, 3 hal. 3 hal yang Injil kerjakan di dalam kehidupan kita. 3 hal yang membuat orang Samaria yang duduk di bawah kaki Yesus itu bisa mengalami breakthrough di dalam kehidupannya, terobosan di dalam hidupnya karena pengharapannya bangkit. Yang pertama, di sini dikatakan gini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Katakan dibenarkan. Saudara, yang pertama, anugerahnya. Ketika kita melihat Injil, ketika kita merenungkan, ketika kita kagum akan pengorbanan Yesus, di situ anugerahnya menerima kita dan membenarkan kita. Next, oke, di slide sini udah ada. Oke, anugerahnya menerima dan membenarkan kita. Saudara, ketika kita punya respon hati yang salah secara berulang, lingkungan akan merespon kita gini. Kita akan ditolak, kita akan diremehkan, kamu nggak bisa berubah, kamu memang seperti itu. Kita akan disudutkan, semua ini terjadi gara-gara kamu. Dan seringkali lingkungan merespon kita dengan gini, mengedepankan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Seringkali itu yang terjadi, bukan? Sehingga ketika kita mau maju, kayaknya diintimidasi. Yang dikedepankan, dulu kan kamu pernah gagal, udahlah, nggak usah coba-coba lagi, kamu kan dulu pernah gagal. Akhirnya kita merasa memang aku gagal.
Terus itu berputar. Penolakan, diremehkan, disudutkan, mengedepankan kegagalan kita merupakan respon lingkungan terhadap kegagalan kita untuk merubah kebiasaan kita. Lingkungan merespon demikian. Tapi yang berikutnya saya tulis. Pelukan, pengampunan, mengesampingkan kegagalan kita, bukan melupakan ya. Dia tahu kegagalan kita, namun itu tidak dia kedepankan, tidak Tuhan kedepankan. Merupakan respon Bapa terhadap kegagalanmu, terhadap kegagalanku dalam merubah kebiasaan hidup kita. Wow, ini satu perkara yang sangat luar biasa, saudara. Ketika kita melihat Injil, ketika kita merenungkan Injil, ketika kita terus diingatkan tentang pengorbanan Yesus, saudara, kita akan menikmati dan kita akan tahu bahwa kita diterima sekalipun kita belum berhasil merubah hidup kita. Kita diterima sekalipun kita masih bergumul dengan perjuangan itu. Saudara, Yesuslah yang paling tahu keberadaan kita, tapi Dialah yang paling besar hatinya, besar kasihnya untuk menerima kita dalam pelukannya. Bukan karena kebaikan kita. Lingkungan terima kita. Kalau kamu udah berubah, aku terima kamu. Tapi seringkali kan untuk berubah aja kita susahnya setengah mati. Untuk merubah sikap hati yang gak tepat, yang melenceng itu, aduh susahnya setengah mati. Dan kita berpikir memang aku tidak layak untuk diterima. Hari Kamis kemarin kita bahas tentang very very important person, VVIP. Kita mungkin merasa karena aku selalu gagal untuk merubah, aku selalu gagal merubah sikap hatiku. Memang aku tidak layak untuk diprioritaskan. Memang aku tidak layak untuk memperoleh respon baik dari lingkungan. Sudah, aku mah tidak berarti, aku mah apa atuh, cina ya. Tapi kita tahu kebenaran hari ini. Roma 5 ayat yang ke-8 bilang apa? Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, manusia berdosa. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Allah berkorban. Allah mengorbankan Yesus Kristus, menggantikan kita di atas kayu salib. Bukan ketika kita sudah memberi uang persembahan begitu banyak, baru Dia mati di kayu salib. Bukan ketika kita berubah menjadi lebih baik, Dia mati di kayu salib. No, sebelum kita berubah, sebelum kita memberi, sebelum kita melayani Dia sudah terlebih dahulu melayani kita dengan mati di atas kayu salib. Itu menggambarkan Dia terima kita apa adanya. Bukan cuma menerima, Dia membenarkan kita. Saudara, bicara tentang membenarkan, dunia membenarkan kita jika ada yang kita berikan. Saya ulangi, dunia membenarkan kita jika ada sesuatu yang kita berikan. Atau dunia berkata kita benar jika kita sudah berubah. Contoh apa? Pengacara. Oke, duduk perkaranya apa? Disampaikan. Oke, kita bikin kisahnya gini ya, ceritanya gini ya, supaya nanti di pengadilan kamu terlihat benar. Itu yang dunia lakukan. Tapi Yesus, Dia membenarkan kita tanpa melihat apa yang kita punya atau telah kita capai, bahkan kita anggap telah kita berikan. Maksudnya gini, dalam membenarkan kita, Dia nggak tunggu, ayo Yusak kasih apa dulu buat aku, baru aku mau benarkan kamu. No. Ayo Yusak bertobat dulu, baru aku mau benarkan kamu. No. Ayo Yusak rajin ibadah dulu, baru aku membenarkan kamu. Bukan. Sebelum Yusak rajin ibadah, sebelum Yusak melayani, sebelum Yusak memberi persembahan, sebelum Yusak melakukan segala sesuatu yang mungkin orang lihat hebat, Tuhan sudah membenarkan Yusak. Tuhan sudah membenarkan saudara dan saya. Kita lihat Yesaya 61 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Wow, Yesaya bersukaria dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab apa? Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Perhatikan saudara. Kalau hari ini di depan ini saudara bisa lihat saya pakai baju batik. Ayat ini berkata gini, Ia mengenakan pakaian keselamatan, Ia menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ada sebuah jubah putih yang tiba-tiba dipakaikan ke saya. Maka yang saudara lihat apa? Batik atau putih?
putih. Kenapa? Karena pakaian jubah itu sudah menyelubungi saya. Itulah gambaran gimana Tuhan membenarkan. Bukan ketika kita sudah melakukan ini dan itu maka Tuhan membenarkan. Dan yang menarik di sini dikatakan gini saudara, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Artinya seorang pengantin laki-laki mengenakan perhiasan perhiasan kepala, itu artinya apa? Dikenakan atas dasar kerinduan, bukan atas dasar keterpaksaan. Saudara, ini anugerah Tuhan. Kenapa sih pengharapan orang yang disalib itu bisa bangkit? Karena dia berjumpa dengan anugerah Tuhan yang menerima dia apa adanya. Sebelum dia lakukan yang baik, Tuhan tahu kesalahannya, tapi Tuhan terima dia dengan luar biasa, membangkitkan pengharapannya. Saya mau katakan, jika hari ini saudara tidak diprioritaskan di tengah keluargamu, jika saat ini saudara terus dipandang rendah, saudara terus dikedepankan kegagalanmu, saya mau bilang bahwa Tuhan menerima engkau apa adanya. Nilai dunia, penilaian orang tidak menggambarkan penilaian Tuhan terhadap dirimu. Bangkitlah pengharapan kita, karena kita tahu sebelum kita melakukan, sebelum aku berubah, ketidakmampuan aku untuk berubah tidak membuat Tuhan menolak hidupku. Ini sangat bertentangan dengan nilai dunia. Dunia katakan apa? Aku terima kamu kalau kamu berubah. Terus dituntut, ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah. Terus kita bilang, nggak mampu, nggak kuat. Ya udah, aku akan terima kamu, kata dunia. Tapi kata Tuhan apa? Aku terima kamu, sini. Tapi aku belum berubah. Aku terima kamu. Itulah anugerah. Yang kedua, anugerah bukan hanya sekedar menerima kita. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan katakan gini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Katakan damai sejahtera dengan Allah. Yes, artinya anugerah itu mendamaikan. Kalau saya boleh ibaratkan di sebuah persidangan, ada hakim, ada terdakwa. Membenarkan tuh gini, oke, kamu terdakwa, ya oke, ya udah, saya putuskan kamu benar. Kamu boleh keluar dari ruang sidang. Yes, merdeka. Tapi nggak sampai di situ. Hakim agung bukan hanya memerdekakan, tapi mendamaikan. Begitu divonis bebas. Excel, sini Sal, sebentar Sal, sini. Misalnya boleh diilangin. Oke, di sini Sal, biar kelihatan nama kamera ya. Misalnya nih, Excel ini adalah seorang penjahat misalnya. Lalu Excel diperhadapkan, saya hakimnya, Excel adalah penjahatnya. Excel tahu harus dihukum. Tapi ketika saya berhadapan dengan Excel, saya katakan, Excel, kamu dibenarkan, kamu dibebaskan. Oke? Tapi Tuhan anugerahnya bukan cuma membebaskan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia hakim. Excel, kamu dibebaskan, tapi aku mau lebih dekat dengan kamu. Oke? Dia bukan cuma membebaskan, tapi dia juga menerima. Dia juga mau berdamai dengan kita. Yang tadinya di sini ada jarak, saudara, aku benar, dia salah. Ini ada jarak penghukuman. Tapi dia dibenarkan. Bukan cuma di situ. Aku ingin dekat dengan Excel. Oke, terima kasih Excel. Boleh duduk lagi. Nah, saudara, di sini kita belajar apa? Seringkali dunia kan gini, oke, kamu tidak bisa membayar hutangmu, oke, aku bebaskan hutangmu, tapi aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Dunia kan gitu ya, aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu, aku nggak mau lagi baik-baik sama kamu. Tapi Tuhan, aku tahu kesalahan kamu, aku membenarkan kamu, dan aku mau dekat dengan kamu. Itulah anugerah yang mendamaikan. Saudara, dengan status yang baru dibenarkan, kita mengalami pendamaian hubungan dengan Allah. 2 Korintus
5, saya salah tulis di situ, mestinya 2 Korintus tapi ayatnya benar. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 bilang begini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, penting kita tahu bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Contoh, waktu saya tinggal di rumah orang tua saya sebelum saya menikah, ya, ketika saya melakukan kesalahan-kesalahan, saudara, pelanggaran-pelanggaran akan nasihat yang dikasih sama saya. Tadi di awal saya bilang, saya untuk komunikasi sama orang tua saya takut. Ada perasaan takut. Apa yang pertama Adam rasakan ketika Yesus berjalan setelah dia jatuh dalam dosa? Takut. Takut. Iblis seringkali mencengkram kita dalam satu kondisi yang namanya intimidasi. Kamu sudah terlalu banyak salahnya. Kamu tidak diampuni. Kamu sudah terlalu banyak. Kamu dulu komitmen berhenti, tapi akhirnya kamu melakukan lagi. Dulu kamu sudah dibenarkan, sekarang melakukan lagi, kamu tidak akan lagi dibenarkan. Itu yang iblis katakan, dan itu yang seringkali menjadi nilai dunia terhadap kita. Tapi Tuhan tidak demikian. Hubungan kita statusnya damai, sehingga tidak ada lagi intimidasi yang bisa mencengkram kita. Karena kita tahu bahwa anugerahnya mendamaikan kita dengan Dia. Pendamaian tidak akan pernah terjadi jika pihak yang benar menutup diri untuk berdamai dengan pihak yang bersalah. Di situ saya tulis poin pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pendamaian hanya akan terjadi jika pihak yang benar mau berdamai dengan pihak yang salah. Siapa yang benar di sini? Tuhan. Siapa yang penuh salah di sini? Kita. Dan Tuhan mau berdamai dengan kita. Jadi mari saudara. Ya, banyak orang berpikir gini, wah aku mengalami masalah, aku mengalami pergumulan. Wah jikana ya aku karena kurang berdoa ya. Wah aku ya usaha, aduh ditipu. Wah jikana ya orang karena tidak memberi perpuluhan deh. Wah jikana karena persembahanku kurang nih. Wah kayaknya karena ini nih, wah karena itu deh. Saya mau katakan saudara, Tuhan di dalam salib Yesus, di dalam pribadi Yesus, Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Dia. Jangan terintimidasi lagi oleh apa yang iblis katakan, bahwa kita tidak layak, karena anugerahnya membebaskan kita. Yang paling terakhir, di dalam Roma 5 ayat yang kedua dibilang gini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Katakan jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Ini yang luar biasa saudara. Ternyata anugerahnya bukan cuma menerima kita, bukan cuma membenarkan kita, bukan cuma mendamaikan kita, tapi anugerahnya membawa kita masuk, merupakan jalan masuk untuk kita menikmati kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Jalan masuk di sini bicara tentang akses. Bahasa yang digunakan adalah prosagoge. Artinya apa? To be near. Knowing. Tuhan bukan cuman membenarkan, oke, kamu benar, selanjutnya terserah Anda. Tuhan bukan cuma membenarkan, oke, damai, udah gitu, ya udah, hubungannya pasif. No. Tapi yang Tuhan lakukan dengan anugerahnya kita bisa tahu bahwa Tuhan ingin lebih dekat, bahwa Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan berbicara hidup yang secara ekonomi berlimpah, secara pekerjaan terus-terusan dapat promosi jabatan. Tapi kasih karunia Tuhan berbicara tentang menopang, meneguhkan, menguatkan kita menghidupi satu nilai yang baru. Coba sini, Timi, sini, sekarang giliran Timi, sini ke depan. Anugerah Tuhan tuh gini saudara. Ini Timi. Timi sudah dibenarkan, Timi sudah didamaikan, sehingga Timi nggak usah lagi takut deket sama saya, karena saya tahu kesalahan Timi, tapi Timi sudah dibenarkan dan memang saya mau dekat sama dia. Oke, nggak usah canggung, nggak usah kagok, dekat sama saya. Nggak sampai di situ. Tuhan gini, pegang, dia pegang hidup kita. Tuhan, Timi,
Aku dulu adalah orang yang malas. Hatiku sudah terbentuk menjadi orang yang malas. Hatiku sudah terbentuk terus menyalahkan orang lain. Oke? Ketika Timi berjalan bersama Tuhan, anugerahnya menopang Timi. Katakan menopang. Ketika anugerahnya menopang Timi bisa keluar dari kemalasan, bukan karena Timi hebat, bukan karena komitmennya semata, tapi karena Tuhan yang memampukan Timi. Timi bisa keluar dari yang namanya Timi bisa keluar dari yang namanya mudah menyerah. Karena apa? Karena Timi tahu sudah diterima. Karena Timi tahu sudah berdamai dengan Tuhan. Karena Timi tahu dan mengalami dalam hidupnya, dia ditopang sama Tuhan. Sehingga ketika Timi mau mulai lemah, Timi ingat, oh anugerah Tuhan menopangku. Timi kembali, Tuhan tolong. Akhirnya Timi punya hidup yang baru. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tapi karena anugerah Tuhan yang menopang hidup Timi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, Timi silakan duduk. Makasih Timi, awas ada kabel. Oke. Itu anugerah Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir gini, anugerah Tuhan hanya mengampuni kita dari dosa sehingga kita tinggal tunggu mati masuk surga. No! Itu pemikiran yang salah. Anugerah Tuhan bukan hanya bicara engkau diampuni, tapi engkau diampuni, dijadikan benar, engkau didamaikan, dan ada anugerahnya yang menopang setiap langkah hidupmu. Hari ini engkau menyadari bahwa engkau adalah orang yang berdosa dalam hal apa? Engkau mudah cemas, melenceng. Engkau sombong, melenceng. Engkau mudah menyerah, melenceng. Engkau malas, melenceng. Engkau menunda-nunda, melenceng dari sasaran yang Tuhan mau. Itu pun dengan anugerahnya, dia akan menopang kita. Akhirnya kita punya semangat yang baru, karena kita tahu sekalipun aku lemah, ada anugerah yang menopang. Sehingga kita nggak perlu takut lagi, saudara, menjalani hari-hari di depan. Ketika kita bangun, iblis seringkali taruh gini, hari ini pasti lu gagal, hari ini pasti lu sombong, hari ini pasti aja lu bikin kesal istri lu bikin kesal suami lu, bikin kesal orang tua lu, pasti aja, karena lu gak bisa berubah. Tapi ketika kita tahu kebenaran ini, anugerahnya, anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kita tidak menjadi orang yang malas, untuk kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Jangan takut menghadapi hari-hari. Jangan mau diintimidasi iblis, karena anugerah Tuhan menopang, mengubahkan, memampukan kita menjalani kehidupan dengan sikap hati yang benar di hadapannya. Puji Tuhan. Ini satu kebenaran yang membebaskan. Bagaimana orang Samaria yang duduk di samping kaki Yesus itu, dia bisa menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Saudara, sejarah menuliskan nama perempuan itu adalah Potini. Dulu ada orang yang tanya ke saya, Potini, sak tahu tuh, nyaho tuh mana S2 teologi. Nyaho tuh Potini, saya, oh eta pamajikanna Potifar. Oh itu istrinya Potifar, salah sak. Potini adalah penginjil pertama di Afrika dan martir di Afrika. Wah, saha eta. Buka Yohanes 4. Saya lihat Yohanes 4. My God! Potini adalah orang yang tadinya gak berani ketemu orang, nyumput, terkungkung dalam cengkram dosa. Tapi ketika ketemu anugerah Tuhan, dia tahu bahwa dia diterima. Sekalipun dia punya kelemahan, dia tahu bahwa dia didamaikan dengan Tuhan. Dia tahu dia dimampukan hidup di jalan kebenaran. Bahkan lebih daripada itu, anugerah Tuhan memampukan dia menjadi saksi Tuhan di Afrika, wanita pertama sampai akhirnya martir. Itu hal yang luar biasa. Saudara, pengharapan akan bangkit ketika kita punya Injil dalam hidup kita. Firman Tuhan. Saya pernah berpikir, apa bedanya Kristen dengan agama lain? Saudara pernah berpikir kayak gitu gak? Apa sih bedanya Kristen sama agama lain? Saya harus jujur, saya pernah berpikir apa bedanya Kristen dengan agama lain. Kapan saya berpikir itu? Setelah saya melayani. Tapi saya kembali diingatkan, bedanya apa antara Kristen dengan agama lain? Kristen bicara tentang Injil. Kristus di agama Kristen bicara tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita ketika
ketika kita masih berdosa. Tapi agama bicara tentang rentetan peraturan bagi manusia berdosa untuk mencapai Allah yang kudus. Mau bisa capek, jenuh, lelah, putus asa, hilang harap. Contoh, saya lihat anak saya kotor, makan belepotan dalam kondisi bayi. Terus Geva bilang gini, "Papi, kotor, bau nggak enak." Terus saya bilang gini, "Mandi." Terus saya keluar. Saya lihat lagi, belum mandi. Pih, makin bau. Ini ada yang keluar, depan belakang keluar. Aduh, gimana nih, Pih? Mandi, ganti popok. Katuh, kumaha sih? Saya tinggalin. Kira-kira ketika Geva digituin, dia tertekan atau merdeka? Tertekan, Bapak Ibu. Berdiri aja belum bisa. Duduk aja, ngek, letoy. Yang harusnya dilakukan adalah bukan banyak ngomong, Sak. Ambil anakmu, mandiin anakmu jadi bersih. Agama bicara gini, mandi, baca firman, bertobat, berdoa. Kita mesti tahu bahwa kondisi orang berdosa, selera untuk mendekat sama Tuhan juga nggak ada. Mungkin ini agak nyentrik terdengarnya, tapi itu kenyataannya. Seringkali kita gini, orang jatuh dalam dosa, matakna puasa, boro-boro puasa, kenal Tuhan juga enggak. Tapi Injil bicara tentang Tuhan gak banyak ngomong dulu. Tuhan ambil kita dengan anugerahnya, dia terima kita. Dengan anugerahnya aku mau dekat sama kamu. Dengan anugerahnya aku mau jalan sama kamu. Apa sih kelemahan kamu? Aku malas Tuhan, aku mudah menyerah. Oke, kita topang dengan anugerah yang luar biasa. Yuk jalan. Itulah Injil. Makanya dikatakan bahwa Injil itu memerdekakan. Injil itu membangkitkan pengharapan. Yang paling terakhir, saudara, dampak orang yang punya pengharapan karena Injil. Roma 5 ayat 2, 3, dan 4. Next. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, dampak orang yang punya Injil dalam hidupnya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Yang pertama, orang yang punya pengharapan karena Injil dalam hidupnya, dia akan berdiri tegak. Dia punya semangat hidup, dia punya pengharapan, dia punya semangat hidup dalam menjalani hari-hari. Kenapa? Karena dia tahu Yesus menerima dan berjalan bersama dia. Dia tahu bahwa dia sudah diterima sekalipun dia banyak kekurangan. Orang yang punya pengharapan karena melihat Injil dalam hidupnya, sekalipun banyak masalah, dia nggak loyo, dia akan tetap berdiri tegak, dia akan tetap antusias. Kenapa? Karena dia tahu, yes, memang aku banyak kelemahan, tapi di sisi lain aku tahu dia menerima. Yes, aku memang banyak kekurangan, tapi di sisi lain aku tahu dengan anugerahnya aku dimampukan untuk berubah. Kita merasa tidak berjalan sendiri. Yang kedua di sini dikatakan gini, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Bermegah dalam apa? Dalam kesengsaraan kita. Orang yang punya pengharapan karena Injil, mindset terhadap kesengsaraan itu akan berubah. Saudara, kesengsaraan di sini artinya menggunakan bahasa asli yang berarti tribulation. Diambil dari kata tribulum. Tribulum itu adalah sebuah alat pengirik yang memisahkan antara bulir-bulir gandum dengan batang gandum. Saya ulangi. Kesengsaraan di sini diambil dari kata tribulum yang berbicara tentang alat pengirik yang memisahkan bulir gandum dengan batang gandum. Artinya apa? Ketika kita punya pengharapan, kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kita tahu bahwa ini bukan untuk menghancurkan hidupku. Melihat kesengsaraan dari sudut pandang yang baru, kita tahu bahwa lewat masalah ini, apa yang tidak penting, apa yang tidak esensi dalam hidupku, itu akan dicabut dan akhirnya akan muncul sesuatu yang esensi. Bapak Ibu, 2,5 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Ketika di dalam perjalanan COVID-19 itu, banyak orang yang ngomong gini, bener Sak, punya banyak uang juga gak menjamin. Pernah Bapak Ibu denger itu? Bener Sak,
Punya koneksi di rumah sakit pun tidak menjamin. Bener sak, boga dulur tukang ngeusian tabung oksigen ge teu menjamin beak. Sampai akhirnya satu titik manusia sadar, harta nothing, koneksi nothing, nama baik nothing. Itulah Tribulum. Kita tadinya mengandalkan ini dan itu, tapi dengan Tribulum dikirik, disingkirkan semua yang salah, hingga muncul satu titik. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus yang setia bagi hidupku. Jika hari ini saudara menghadapi kesengsaraan, mari sebagai orang yang punya pengharapan di dalam Injil, kita melihat bahwa kesengsaraan kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi kesengsaraan kita berbicara kondisi kita dikikis hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Abel, Excel, Kimi, Timi. Mungkin kamu hari ini malas belajar, mau ujian malas belajar, nanti. Kamu mungkin bilang, aku gak bisa ma, aku gak kuat belajar, aku gak mampu, aku gak bisa. Ada anugerah Tuhan buat kalian. Ada anugerah Tuhan buat kalian, sehingga kalian punya semangat untuk belajar. Ada anugerah Tuhan buat kalian, sehingga kalian ketika kalian belajar, cepat nempelnya. Itu anugerah Tuhan, bukan karena kesombonganmu. Amin. Alami anugerah Tuhan sejak usia dini. Ya. Dampak orang yang punya pengharapan karena Injil. Satu, punya semangat hidup. Yang kedua, punya sudut pandang yang baru tentang masalah. Sudut pandang dunia tentang masalah, kamu terkutuk, kurang banyak persembahan, belum persepuluhan, gak setia ibadah, gak setia melayani. Masalah dipandang sebagai penyebab dari itu semua. Tapi sudut pandang pribadi yang berpengharapan, masalah merupakan wahana, wadah, mengikis hal yang tidak penting, tidak esensi, dan menunjukkan hal yang terpenting yang seharusnya ada dalam hidup kita. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, karena kita tahu di dalam kesengsaraan itu ada anugerahnya yang memampukan. Sehingga kita menjadi orang yang tahan uji, dan pengharapan kita semakin meningkat. Di sini dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, pengharapanmu kepada Yesus tidak mengecewakan. Jangan pernah hari ini merasa berjalan sendiri ya. Jangan pernah ya. Salib Yesus bukan, pengampunan Yesus, anugerah Tuhan bukan cuma berhenti di salibnya yang mengampuni, itu doang. Bukan. Tapi anugerahnya di atas kayu salib, anugerahnya itu yang menopang kita menghadapi setiap kelemahan, setiap ketidakmampuan untuk tepat sasaran dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang paling terakhir, saya munculkan gambar. Next, ini yang tadi saya cerita. Silakan pemain musik. Potini, wanita ini, akhir hidupnya dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Oh, kalau saya terus bicara tentang mengakui di hadapan Tuhan, bicara tentang Injil, saya punya pengharapan, terus esensinya, terus saya bisa mendarat dengan lingkungan seperti apa? Ada seorang yang bertanya gini, gimana caranya mendaratkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang-orang bisa terdampak? Pernah saudara berpikir gitu? Kayaknya firman Tuhan di gereja terlalu ngawang-ngawang. Pusing gua. Gimana caranya supaya firman itu bisa mendarat dan memberkati orang banyak, kasih dampak ke orang banyak? Apalagi dengan kondisi sekarang, semuanya bisa dijalankan secara online. Kita makin dikit ketemu sama orang, terbatas. Saya mau bilang, orang yang punya pengharapan di dalam Injil itu akan berbeda. Itu pasti akan terlihat dari semangat hidupnya, dari perubahan hidupnya, karena saat ini dia sadar, aku ditopang Tuhan, aku ditopang Tuhan. Tadinya orang lihat, wah dia malas, tapi karena kita tahu, aku ditopang Tuhan, anugerahnya menopang aku. Setiap pagi kita bilang, Tuhan topang aku dengan anugerahmu, aku ingin keluar dari jerat kemalasan, aku ingin keluar dari jerat cepat menyerah. Topang aku dengan anugerahmu. Kita berjalan, kita akan jadi orang yang beda, orang lihat. Dan yang paling terakhir, orang yang punya pengharapan pasti punya antusias untuk cerita, punya antusias untuk bersaksi.
Kita menghadirkan Yesus bagi pasangan kita, bagi anak kita, bagi orang tua kita, bagi pekerja di rumah kita, bagi rekan kerja kita. Pekerja di rumah kita, asisten rumah tangga, adalah orang yang paling melihat kelemahan di dalam hidup kita. Ketidakmampuan kita kontrol emosi, mereka paling sering ngalamin ya. Sedikit-sedikit, aku maneh weh. Tanpa sadar, kita sedang memposisikan diri kita untuk terus cepat menyerah. Tapi ketika kita tahu kebenaran, aku ditopang oleh anugerah Tuhan, aku tidak mau cepat menyerah, ART kita akan bilang, si Bapak berubah. Punya semangat sekarang. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar di gereja itu tidak hanya sampai di batas tembok gereja, tapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, penerimaan yang Tuhan kasih membangkitkan pengharapan. Karena apa? Karena kita tahu sekalipun aku belum berubah, Dia gak tolak. Sekalipun aku belum berubah, Dia terima. Pengharapan akan bangkit ketika kita tahu sekalipun aku banyak dosa, tapi Dia mau damai dengan aku. Saya berkali-kali mengalami kondisi ini. Ketika saya siapkan ini, saya teringat berapa tahun yang lalu. Orang tua saya selalu bilang gini, Yusak udah, gak usah lagi terintimidasi. Yusak udah, ayo papi udah ampunin kok. Ayo papi udah maafin yuk. Ayo sini. Bapak ibu pasti tahu ya, ketika anak canggung sama bapak ibu karena dia ngelakuin sesuatu yang salah ya. Perkataan bapak ibu kepada anak ini, sini, papi udah ampunin kamu. Sini, ini buat kamu. Itu memerdekakan. Dan Tuhan bilang itu sama saudara. Seringkali aku berpikir, Tuhan, aku malas karena keputusanku di masa lalu, jadi gak usah libatin Tuhan. Aku mau urus diriku, aku mau berjuang berubah untuk menyenangkanmu. Gak pernah bisa. Karena anugerahnya menopang kita, maka kita bisa berubah. Pengharapan karena Injil akan muncul ketika kita sadar bahwa anugerahnya menopang. Kalau saudara makan all you can eat, saudara pasti gak mau rugi. Saudara mesti tahu anugerahnya bukan cuma mengampuni saudara, tapi menopang hidupmu sehari-hari. Ayo, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hidup kita akan berubah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ampuni jika ada perkataan hamba, penjelasan yang kurang tepat seperti sasaran yang Tuhan mau. Tolong setiap kami. Mungkin dalam firman Tuhan hari ini kami disadarkan kemelencengan yang ada yang sebelumnya kami biarkan. Ternyata itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Mungkin hari ini kami frustasi untuk keluar dari kondisi itu. Kami merasa tidak mampu. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menerima kami sebelum kami berubah, bahwa Engkau mau berdamai dengan kami, bahwa anugerah-Mu akan menolong, memampukan kami. Anugerah-Mu ada setiap saat dalam hidup kami untuk kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kami manusia yang lemah, kami perlu anugerah, dan anugerah itu sudah dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam beberapa waktu ke depan saya mengajak saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah, jika hari ini terang Tuhan menyinari, menerangi hati dan pikiranmu, dan engkau tahu aku lemah di titik ini Tuhan, engkau tahu bahwa aku gak mampu keluar dari sini Tuhan, dari kemalasan. Mungkin saudara punya trauma di masa lalu dan saudara gak bisa keluar dari situ. Saudara pernah dibully, saudara pernah direndahkan, atau saudara mungkin takut sama yang namanya kematian. Saudara mungkin takut kehilangan harta. Saudara mungkin takut kehilangan kesehatan. Saudara mungkin ada ketakutan yang luar biasa dalam hidupmu sehingga engkau terus tertekan. Hari ini Injil memerdekakan hidup kita. Di dalam ketakutanmu, di dalam traumamu, Tuhan terima engkau apa adanya, sekalipun engkau tahu bahwa itu merupakan konsekuensi dari keputusanmu di masa lalu. Jangan merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Tuhan terima, Tuhan berdamai dengan engkau, dan Tuhan mau menopang engkau dengan anugerahnya yang sangat kuat. Akui itu di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menerangi setiap kami. Terang Injil-Mu itu sanggup menerangi apa yang kami tidak pandang gelap. Sanggup menerangi apa yang orang di sekitar kami gak lihat. Tapi ketika itu diterangi, kami mau meresponi dengan tepat. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Nyatakan dengan iman, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat, Kau yang menopang, yang menopang. Kita mau bangkit berdiri bersama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi nyatakan, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru. Terima kasih Tuhan. Pertolongan itu datang dari-Mu. Terima kasih Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi nyatakan, Kaulah harapan. Kaulah harapan, yes, Tuhan, dalam hidupku. Kami bersyukur dan kami percaya Injil sudah memerdekakan kami saat ini. Konsep yang baru, pemikiran yang baru, Tuhan sudah taruh dalam hidup dan hati kami. Dan kami percaya dengan itu semua kami boleh menjalani hari-hari dengan penuh semangat, karena kami punya pengharapan Engkau menerima kami. Kami boleh menjalani hari-hari dengan penuh keyakinan bahwa ketika kami sadar kelemahan kami dan kami memohon anugerah-Mu, anugerah-Mu akan memampukan kami Tuhan. Dan hari-hari kami
kami akan terus menghadirkan Yesus bagi anak kami, pasangan kami, orang-orang terdekat kami, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kau tahu apa yang menjadi permasalahan hidup kami satu persatu? Aku berdoa di dalam nama Yesus. Injil memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Jika Engkau sanggup membangkitkan pengharapan kami atas kehidupan kami juga percaya Engkau sanggup membangkitkan pengharapan setiap para pemimpin kami akan pemulihan, akan rencana indah, rencana baik yang Tuhan sudah sediakan bagi Indonesia. Bawa, tuntun Indonesia masuk dalam pemulihan, masuk dalam penggenapan janji dan rencana Tuhan. Para pemimpin kami dari yang tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, Tuhan urapi, Tuhan berkati, berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Jerusalem Community Church. Tuhan terus bawa kami tepat seperti yang Tuhan mau. Memberitakan Injil yang memerdekakan, memberitakan Injil yang mengubahkan. Bahwa kami semua semakin mengalami mengenal Engkau dengan benar. Bahwa kami semua semakin antusias menjadi pelaku firman. Bahwa kami semua semakin antusias untuk bersaksi. Bahwa kami semua semakin rela dengan sukacita antusias memuridkan keluarga kami, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Leni Agustin yang hari ini terbaring di Rumah Sakit Immanuel karena menderita stroke. Kami berdoa di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu Leni, menyertai Bro David dalam menjalani masa-masa ini. Dalam nama Yesus, dalam pembaringannya Tuhan ingatkan salib-Mu, anugerah-Mu, sehingga Ibu Leni tidak merasa sendiri, Ibu Leni tidak merasa dibuang, Ibu Leni tidak merasa dibiarkan sendiri, tapi Ibu Leni boleh punya pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Daniel Lukas Lukito, orang-orang yang mengasihi beliau. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan. Di tengah kedukaan biar keluarga, orang-orang yang mengasihi boleh melihat salib Kristus dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi. Ada rancangan Tuhan yang indah di balik semuanya. Prosesi demi prosesi di hari-hari ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk Bapak Ibu Pembina bersama dengan Linda, Kenneth yang sedang dalam perjalanan menuju Malang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Pembina sekeluarga. Terima kasih. Secara khusus berdoa buat Kimi, Abel, Excel, juga mungkin anak-anak yang ada di online yang besok akan mengikuti ujian. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa kemalasan, menunda-nunda, biar mereka boleh mengalami anugerah Tuhan yang membuat mereka rajin, membuat mereka semangat, sehingga ketika mereka memperoleh yang terbaik, mereka gak sombong karena mereka tahu itu semua anugerah Tuhan. Berkati orang tua yang mendampingi mereka, berikan hikmat, kesabaran, damai sejahtera. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari saudara kita tadahkan tangan kita mau terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang penuh dengan kerelaan, sukacita, kekuatan untuk menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selamanya dalam kehidupan kami. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Ada damai sejahtera di tengah keluarga. Memberkati pekerjaan, memberkati usaha yang dikelola, memberkati keuangan, memberkati kesehatan, memberkati pergaulan, memberkati masa depan, memberkati setiap perencanaan yang Tuhan kami sedang lakukan dan kerjakan. Tuhan campur tangan semuanya. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk
senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah boleh selesai. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Terima kasih buat Bro Tony yang sudah kembali setelah 2,5 tahun ya memimpin kita dalam memuji menyembah Tuhan. Bro Irwan juga yang sudah bantu kita dalam multimedia hari ini. Ada beberapa pengumuman saudara. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Juga ibadah Jerusalem Community Church diadakan setiap hari Minggu pukul 16 ya di link Zoom yang sama yang seperti yang saudara ikuti. Atau jika saudara ingin rindu mengikuti secara onsite, tentunya ini jauh lebih baik, saudara boleh menghubungi langsung ke nomor WA saya ya. Lalu setiap hari Rabu kita ada worship night pukul 19 di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti. Mari kita bergabung, kita berdoa bersama, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan juga ada GCC Kids setiap hari Sabtu saudara pukul 15 ya. Kita masih melakukan secara Zoom, namun ada beberapa dalam satu bulan sekali kita akan melakukannya secara onsite. Ya, bagi saudara, Bapak Ibu yang memiliki anak, memiliki saudara ya di usia anak-anak SD, boleh kita bergabung bersama-sama dalam GCC Kids ini. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu boleh langsung mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 15703300043 atas nama Yusak Setiawan.